Matter Talk. Kalau menurut saya pribadi ya, saya pribadi itu modal yang paling utama adalah diri kita sendiri menurut saya. Diri kita sendiri. Iya, karena diri kita itu ternyata mempunyai potensi yang sangat luar biasa. Ya, itu paling utama menurut saya. Diri kita ini coba kita lihat potensinya apa sih? Manusia kan punya kelebihan dan kekurangan. Nah, coba kita lihat potensi kita apa. Ayo, kita lihat nih, kira-kira potensinya apa. Itu paling utama dulu, modal paling utama. Nah, bukannya uang, bukannya apa. Yang paling penting itu ya, tadi motivasi dari diri kita. Itu pengaruhnya sangat besar dibandingkan motivasi di luar. Maksudnya, kita kasih motivasi, ayo wirausaha, ayo. Itu pengaruhnya masih kecil kalau belum ada dari dirinya sendiri. Nah, yang mau berwirausaha, yang mau berani. Nah, itu. Jadi sebenarnya paling utama sekali itu yang mempengaruhi besar ya dari kehidupan kita, sehingga ketika kita sudah punya motivasi di diri kita secara individu, secara internal, nah baru bisa memulai usaha. Oh, kita mau usaha apa nih? Menentukan usaha apa nih? Strateginya apa? Memasarkan gimana? Terus keuangannya gimana? Itu baru berikutnya linknya apa? Nah, itu sebenarnya tahap-tahap berikutnya. Tahap-tahap berikutnya. Nah, itu. Berarti modal utama adalah diri sendiri, kesabaran. Iya, tekun ya. Tekun. Sabaran dan tekun. Siap. Iya. Oke Kak, jadi sebenarnya nih alasan terkuat menjadi seorang entrepreneur itu kan tadi memang dari background. Ada lain nggak? Oke, sebelum itu kita break dulu guys. Oke. Oke nih Kak, jadi kan banyak tuh pekerjaan lain yang mungkin dilihat dari background Kakak ini kan orang aktivis ya, punya banyak pengalaman, organisasi, dan juga soft skill-nya oke gitu. Kenapa nggak pengen terjun ke dunia pekerjaan yang mungkin lebih menjanjikan gitu? Kenapa alasan terkuat Kakak pengen jadi seorang entrepreneur tuh? Kalau aku sih lebih ke kebebasan mengatur waktu sendiri sih ya. Jadi memang kalau kita ngikut orang itu kan kita ikut aturan yang ada di punya orang kan kayak gitu. Kalau kita kerja di entah itu di perusahaan atau di instansi atau di mana, itu kan otomatis kita ngikut aturan yang dimiliki oleh mereka. Nah, jadi memang kenapa ngambil usaha ya, karena memang ingin kebebasan mengatur waktu sendiri tadi sih. Lebih di situ. Jadi terus kadang kalau kita itu kan ngikut orang tuh ya segalanya kan memang titik aman sih. Kebanyakan orang yang milih dia kerja di tempat orang itu lebih ke ya aman aja, gaji tiap bulan ada. Dia nggak perlu mikir otak kayak gimana caranya naikin omset atau ya memang ada target-target sih kadang kan. Cuman terlepas dari itu kan dia tetap dapat setiap bulan. Itu bakal kita bahas nanti di poin keluar jadi zona nyaman. Oke. Jadi lebih ke situ tadi sih ya. Apa namanya? Ingin memiliki kebebasan waktu sendiri sih. Setiap orang kan pasti beda-beda kan Kak. Iya. Mungkin suka pekerjaan yang lebih monoton gitu kan. Yes. Kalau ini kan, kalau aku kan memang monoton juga sih. Iya, cuman monoton juga sih sebenarnya. Seperti setiap hari kan kayak gitu juga. Kayak gitu cuman, juga. Ya lebih kita tuh bebas aja ngekspresikan diri sendiri. Maksudnya tuh mau kayak gimana sih kita konsepnya, mau kayak gimana sih polanya, urutannya atau jam masuknya atau ngasih gaji orangnya berapa, kan lebih bebas. Nah, lebih ke situ sih. Jadi lebih suka ngaturnya itu, konsepnya itu lah. Memang leadership banget Kakak. Oke, thank you. Kalau dari Kak Hasbi sendiri? Oke ya, kalaunya saya pribadi itu memang ingin dalam arti positif ya nih, pembalasan. Pembalasan? Dalam arti itu saya dulu pernah kerja
sebelum kuliah itu pernah kerja. Oh. Cuman saya diperlakukan semena-mena, artinya itu dikatakan bodoh lah, nggak bisa kerja lah, macam-macam. Jadi saya sakit hati. Wah, ini balas dendam ceritanya. Cuman positif ya, positif. Oke, positif. Ini itulah menjadikan apa ya, semangat besar. Saya ingin membuktikan nih, membalas, setidaknya saya juga bisa. Nah, mampu berwirausaha. Nah, sehingga ya tadi berkaitan dengan itu, ketika saya kuliah, yuk kita usaha, saking membaranya itu. Karena Mantap, dikatakan, mantap. wah nggak gampang-gampang ya kita kerja, sudah capek-capek. Sambil orasi, Iya. Pokoknya itu membara-bara kan. Sambil orasi. Sakit hati. Jadi saya apa ya, maksudnya sharingkan dengan teman-teman, yuk kita wirausaha. Nah, dan setidaknya harapan saya waktu itu ya, niat saya, tidaknya jangan sampailah teman-teman terulang kembali seperti yang saya rasakan dulu kerja gitu kan. Karena pekerjaan itu memang ada kalanya yang enak, ada kalanya yang sakit. Nah, mungkin saya mendapatkan kerjaan yang sakit, dan itu mungkin ya pengalaman saya pribadi lah. Sehingga ya memotivasi saya, yuk berwirausaha. Terbakar, makanya itu. Iya. Walaupun masih ya maba, wah kita, yuk, bahkan dosen pun saya ajak juga nih untuk bantu organisasi. Tapi didukung. Didukung. Bahkan rektor sendiri, alhamdulillah. Oh, langsung ke rektor. Iya, rektor sendiri mau sebagai pelindung di organisasi kami. Iya, sempat mau gitu kan. Nah, itulah luar biasa kalau dilihat. Tapi ada motivator nggak, inspirator gitu? Sebenarnya saya ada sih. Siapa? Nah, memang Ustadz dulu ada juga. Kita belajar bagaimana ya berwirausaha, cuman lewat agama. Misalkan kita memberi satu, kan itu mengeluarkan kan sebenarnya. Nah, nanti akan kembali kepada kita ya minimal 10 kali gitu kan. Itu ibaratnya konsep sedekah. Itu yang kita tuai gitu ya. Ya mungkin itu ada. Iya. Dan sebenarnya memberi itu tidak hanya berupa uang sebenarnya. Ilmu, ya material maupun non material. Nah, itu. Kalau materi kan bisa uang, barang, dan sebagainya bisa kita berikan. Non material pun bisa juga yang memberi bantuan ide-ide, pendapat, saran yang membangun, dan bisa mengajak ke hal yang positif, dan itu bagian juga membantu. Nah, mungkin salah satunya, mungkin banyak lagi sebenarnya yang memotivasi Ustadz siapa nih Kak, orang-orang. nama beliau? Nama beliau ada Ustadz siapa? Iya, Yusuf Mansur, itu satu. Yusuf Mansur. Iya, ada juga memang selain Ustadz Yusuf Mansur, sebenarnya ada juga secara nasional kayak Tung Desem Oringin. Saya pernah juga ikut pelatihannya. Pernah nggak, Pian? Iya, pernah ikut pelatihannya. Sama, pernah juga. Nah, ikut pelatihannya. Dan sebenarnya menurut saya pribadi, Itu sebenarnya berwirausaha ya. Berwirausaha. Sebenarnya ada mungkin ya secara tidak langsung kita kalau belajar di majelis-majelis itu memang ada. Kalau bisa mengambil, sebenarnya ada kayak sifat, sabar, syukur, dan sebagainya dalam berwirausaha bisa. Sudah ada pembelajaran. Ya, sebenarnya itu ilmu-ilmu mahal yang gratis diberikan oleh guru-guru atau ustadz, sehingga kita menjalankan usaha itu nyaman, tenang, nah dekat dengan Tuhan. Nah itu, jadi kita usaha bermuamalat, artinya sesuai dengan tuntutan agama juga. Nah itu sih. Dari Kak Bejo nih, motivatornya siapa, dan sebagai inspirasi nggak? Kalau aku lebih ke diri sendiri sih ya
pokoknya aku pingin nanti itu pingin hidup enak. Jadi kan mau nggak mau kalau kita mau pingin hidup enak itu harus usaha, nggak boleh mager kan ya. Mager. Ya walaupun kan sifat mager itu kan alamiah, ada banget. di setiap di manusia Bakal pasti ada sifat pasti mager. ada namanya mager. Nah, cuman dari situ kan dibantu dari guru-guru tadi, bis itu apa yang dilihat di apa namanya di medsos juga, terus ngelihat kehidupan orang kayaknya banyak uang tuh enak deh. Nah jadi dari situ itu yang ngapa yang bikin yang jadi motivasi lah ya. Oh berarti Bisa mandiri. iya harus kayak gitu juga deh. Aku mau kayak gitu deh. Aku mau kayak gitu. Lebih ke situ sih. Lebih ke situ. Wow, ngomong-ngomongin masalah anak muda nih, ada perspektif anak muda zaman sekarang yang selalu dibilang bias gitu. Ada stereotip terhadap anak muda, maksudnya ada yang mengatai gitu, maksudnya anak-anak muda zaman sekarang dia seringkali ngikuti tren gitu, dan juga dia terpacu sama orang lain, misalnya dia punya sesuatu dan aku juga mau dapetin itu gitu, kayak ikut-ikutan gitu loh Kak. Dan gaya hidup itu juga mengiringi ritme anak-anak muda di zaman sekarang, yaitu mengikuti tren tadi. Dan negatifnya adalah hilangnya rasa kepercayaan terhadap diri sendiri, dan positifnya dapat diukur ya, usaha atau bisnis yang dijalankan. Nah di sisi lain juga tergantung sama fenomena alam. Nah dengan perspektif ini gimana menurut Kak Bejo? Ya kalau dari aku ya, sekarang kan musimnya kita FOMO sama sesuatu. FOMO. Kita musimnya. Trennya orang itu dia lagi tripan, barang trip, rame, banyak yang ngambil tripan kan. Jadi sebenarnya kalau tadi kata Yowan sisi negatifnya itu dapat menciptakan yang tidak optimis terhadap diri sendiri. Itu kalau dari aku sih bukan yang nggak optimis sama diri sendiri sih ya. Dia optimis juga. Optimisnya apa? Iya dia trip, ya FOMO itu bagian dari optimisnya dia gitu. Iya. Jadi apakah hal itu ikut-ikutan orang itu nggak bagus? Kalau dari aku sih bagus ya. Karena kan rumus kita ini kan kebanyakan ATM sih ya. Amati, tiru, modifikasi ya. Kebanyakan kan kayak gitu. Usaha kan kayak gitu. Kayak pisang aja itu banyak loh. Ada pisang keju, ada pisang, ada gaguduh, ada gorengan, oke. Banyak pisang kan karamel. Ada pisang karamel, ada pisang gapit. Kan itu kan berawal dari dia mungkin FOMO-nya waktu itu pisang mungkin ya. Lalu kan banyak keluar segala macam jenis pisang. Nah, jadi kalau misalkan sekarang itu banyak yang ikut-ikutan tren, selagi itu masih dalam ruang lingkup positif dan bagus, aku rasa nggak jadi masalah deh. Yang jadi masalah itu trennya nggak bagus. Kadang kan sekarang inilah kalau kita lihat itu, yang penting itu bisa joget itu bisa ngasilin cuan. Kan sedikit banyaknya ada pemikiran kayak gitu yang lahir ya. Karena kan TikTok ya, pengaruh TikTok. Jadi yang penting dia bisa goyang, itu bisa ngasilin uang. Dari mana ya? Dari affiliate, dari afiliasi, dari macam-macam lah. Dari situ dia entah bikin konten ya kayak gitu. Jadi takutnya mungkin negatifnya atau takutnya tapi bukan berarti itu nggak bagus ya. Kalau aku pribadi juga ya bagus aja selagi itu selagi dia pede dan tidak menyalahi norma-norma agama atau norma-norma yang ada, melanggar UTM. Bagus aja dan itu bisa menghasilkan uang. Ya mungkin ya bakatnya di situ gitu. Ya yang nggak bagus kan mungkin kalau yang jogetnya ya terlalu berlebihan ya kayak gitu. Dan mengundang. Nah, itu sih yang nggak bagus kan. Iya, siap. Jadi FOMO ini pasti ada di setiap masa sih aku rasa. Dari dulu juga banyak orang yang FOMO. Terkecuali dia memang orang pertama yang menciptakan hal itu. Nah, biasanya orang yang pertama menciptakan hal itu ya tadi problem is money tadi, dia ngelihat itu suatu masalah, cuman
bisa menghasilkan uang. Karena memang kan rumusnya kalau kamu mau kaya raya maka selesaikanlah masalah orang lain. Kalau kamu mau kaya raya, contoh misalkan ada orang yang sakit kanker, kalau kamu bisa nyembuhin kanker, itu kan masalah orang lain tuh, maka kamu akan kaya raya. Karena kan bisa menyelesaikan masalah orang lain. Sama kayak sekarang kayak ojol-ojol, aplikasi ojol itu kan menyelesaikan masalah orang lain sebenarnya. Nah, awal mula ojol ada itu kan, ya otomatis dia kan orang yang pertama ngelihat masalah itu. Cuma setelahnya coba banyak aplikasi yang daerah muncul juga ada. Itu kan bagian dari FOMO sebenarnya. Ada yang bertahan, ada yang enggak kan kayak gitu. Adaptasinya. Jadi gitu sih, selagi itu hal positif dan tidak melanggar norma-norma, aku rasa nggak jadi masalah. Dan bukan hal yang negatif juga masalah yang ikut-ikutan tren tadi. Asal yang diikuti memang bagus aja. Tidak bisa ditampik ya? Iya, nggak bisa ditampik. Karena memang manusia pasti kayak gitu. Dia nggak mati sesuatu, terus dia niru gitu. Ini ikuti gitu. Paling nanti jadi hal baru. Dia pasti modifikasi kan, entah jadinya pisang karamel atau pisang apa kan kayak gitu ya. Jadinya Pisang-pisang ya. Kalau dari Kak Hasbi gimana? Oke, kalau saya mungkin nambahkan aja ya. Memang udah dari Kak Bajo tadi nyampaikan udah ya lumayan cukup sudah maksudnya menjadi jawaban lah bagi kawan-kawan yang lainnya kan. Tetapi saya menambahkan di sini yang dipermasalahkan itu adalah misalkan usaha A misalkan kan, satu nggak lama usaha B, usaha C terlalu banyak. Nah itu yang jadi masalah. Dia nggak fokus. Iya, dia nggak fokus. Ini jadi ini ikut tren ini empat ya kan? Ya paham. Iya. Terus paham. Lihat tren lagi dua ikut juga. Itu yang jadi masalah. Betul. Karena usaha itu kalau saya pribadi itu harus fokus satu dulu. Harus fokus satu dulu. Oke, jadi setelah ini kita break dulu guys. Nanti kita akan kembali lagi setelah satu lagi. Oke. Oke, jadi tadi itu lebih dari satu ya Kak? Nggak fokus jadinya. Kalau nggak fokus itu yang jadi masalah. Iya. Jadi kita coba selesaikan satu dulu. Kalau sudah selesai, sistemnya jalan, marketingnya jalan, usahanya bisa jalan. Nah, baru usaha yang kedua boleh. Bukannya tidak boleh, kita hanya satu aja, pokoknya bertahan hanya satu. Wah, jangan enggak. Nanti suatu saat usaha yang satu ini, mohon maaf, bisa mengalami penurunan omset atau terjadi masalah sesuatu, baik itu internal maupun eksternal. Internal kan mungkin kecolongan apa atau kemalingan. Kalau eksternal ini kan bencana kan kita ada tahu kebanjiran, kebakaran dan sebagainya kan nggak bisa kan kita ini kan mau ada mau bisa juga kalau sudah ini usaha dua bisa juga yang nanti membantu menopang. Nah, gitu. Nanti usaha ketiga kalau sudah selesai bisa juga. Nah, asal satu dulu fokus, baru jangan ikut-ikut tren ini rame juga ini. Wah, terlalu banyak pusing kepala karena satu kita satu badan kan. Memang boleh pikiran bercabang boleh ya kan. Cuman badan ini loh yang hanya satu masalahnya kan. Nah, harus totalitas juga, salah satu bisa jadi setengah-setengah jadinya kan. Nah itu, karena pengalaman saya pernah juga menggebu-gebu, maunya banyak sekaligus. Nah ternyata keteteran juga yang lain. Nah ini sharing nih pengalamannya gimana? Iya, jadi kan mau usaha ini, usaha percetakan, usaha print, usaha jual tanah misalkan. Jadi sempat Kak? Iya sempat lah. Iya sempat bikin timnya juga sudah karena belajar dari pelatihan tadi, ikut seminar ya ikut juga. Cuman masalah? Iya masalah pasti. Iya karena kita kurang mendalami dan sebagainya, yang ini aja belum terselesaikan. Jadi
Waduh, berat lah kalau terlalu banyak cabang. Lebih baik ya kita coba satu dulu lah, mulai fokus. Nah, apalagi teman-teman yang masih muda kan nih, teman-teman nih ya satu dulu lah. Memang kita idealis maunya langsung banyak. Cuman badan kan cuma satu kan. Harus total pokoknya. Iya. Oke, jadi perspektif anak bunda zaman sekarang yang selalu dibilang bias itu ya harusnya mengarah ke positif gitu ya, Kak. Kalaupun memang ada negatifnya ya harus diarahkan ke positif. Ngomong-ngomongin masalah anak muda nih. Kita bakalan bahas nih keluar dari zona nyaman. Keluar dari zona nyaman karena banyak anak muda itu beralasan ya kayak yang tadi pengen berada di comfort zone atau karena memang ya belum adanya keberanian untuk memulai keluar dari zona nyaman, rasa takut juga, khawatir juga, dan dari keluarga juga mengkhawatirkan misalnya. Terus adanya juga yang ini yang paling ini sih paling penentu ya, karena adanya tembok penghalang seperti mental pesimis, takut karena pikirannya, karena ketidakpastian juga, ragu, ketakutan, dan kegagalan itu yang dalam bayangan gitu. Nah, tapi ada pula yang berani memulai bisnis, terus tidak peduli dengan itu, dan resiko yang diterima sehingga bisnis tersebut tetap berjalan dan meraih kesuksesan. Nah, dari Kak Bejo nih, boleh cerita sedikit Kak, gimana keluar dari zona nyaman, pernah nggak sih nggak didukung sebelumnya gitu? Sharing pengalamannya. Oke, kita sharing dikit ya. Ini memang zona nyaman adalah zona yang sangat mager dan sangat nyaman. Terlepas, jadi memang dikatakan zona nyaman, dia udah betah di situ kayak gitu. Jadi zona nyaman ini tidak terjadi hanya kepada orang yang tidak berwirausaha aja, orang yang udah mulai usaha juga ada zona nyamannya. Jadi misalkan saat dia udah punya omset 100 juta sebulan, ya udah dia nyaman di situ. Iya, bukan terlena. Dia udah nyaman di zona itu, dia berhenti untuk mengembangkan atau meningkatkan lagi agar lebih dari itu gitu. Misalkan ke 200 atau ke 1M. Ya, dia juga berada di zona nyaman. Jadi sebenarnya nah kalau ini tadi kan zona nyaman yang sebelum ya, dia di zona nyaman sebelum memulai. Ya, sebelum mulai. Nah, jadi kalau kata temen ngopi aku itu mindset itu ada dua sih ya. Yang pertama itu fixed mindset, terus yang kedua ada growth mindset. Jadi memang ada orang-orang yang dia udah bangga dengan apa yang dia capai. Jadi misalkan dia cepat puas gitu ya Kak. Dia udah sarjana, dia udah ikut pelatihan ini, dia udah punya modal sekian, jadi dia udah sampai di situ, stuck di situ, nggak ada perkembangan. Nah, kalau yang kedua tadi yang growth mindset itu dia selalu memikirkan peningkatan, artinya kan pertumbuhan ya, pertumbuhan pemikiran bahwasanya aku harus lebih dari hari kemarin, aku harus lebih bagus daripada hari kemarin. Jadi kalau itu diterapin saat memulai, saat jalan pun juga bagus hasilnya, karena kalau misalkan udah jalan nih ya, kita punya omset 50 juta sebulan, tapi kita masih punya keinginan untuk ningkatin itu, untuk nambah itu, jadiin 100 misalkan, jadiin 200, nah kayak gitu sih. Terus kalonya, ini kita kembali ke sebelum tadi ya, sebelum. Zona nyaman yang sebelum. Itu kalau aku sih biasanya kan biasanya ada ditanya kayak gini, buat apa sih punya banyak uang? Uang 100.000 juga bisa makan, uang 50.000 juga ya tetap bisa makan kan ya. Jadi kayak gini. Tapi kalau uangnya banyak, itu kita punya banyak pilihan men. Itu kita jadi punya banyak pilihan. Kalau uang kamu 10.000, apakah juga bisa makan? Bisa. Cuman pilihannya satu. Nasi campur mungkin, sama minum TS. Pilihannya nggak banyak. Nggak banyak. Tapi kalau uang kita banyak, kalau uang kita banyak, itu pilihan banyak men. Kita bisa makan di BM, kita bisa makan di restoran ayam bakar Fatin mungkin. Kita punya banyak pilihan. Nah kayak gitu. Jadi kadang
mindset tadi atau keinginan apa namanya untuk tumbuh tadi, pemikiran untuk tumbuh itu kalau dibangun zona nyaman kapanpun, ini kita nggak bisa lepas ya dari zona nyaman. Tadi yang aku bilang, baik sebelum memulai atau udah memulai ya pasti kita nanti bakalan ada zona nyamannya kayak gitu. Itu bisa aja. Cuman kalau kita punya yang pemikiran goalsnya untuk terus tumbuh lebih baik dari hari kemarin, itu pasti mikirnya kayak gitu. Harus lebih dari kemarin. Berarti jangan cepat puas. Jangan cepat puas ya, lebih ke situ. Puas boleh, cuman kan habis itu kita harus bangkit lagi kan. Bahwasanya ini apa sih yang diperbaikin biar lebih bagus kan gitu. Lebih ke situ sih. Kita jadi punya banyak pilihan kalau punya banyak uang. Gitu. Bener-bener. Kalau dari Kak Hasbi gimana? Kalaunya saya sendiri sih dari pengalaman ya, dari pengalaman pernah nggak didukung? Pernah sih, ya kan. Jadi apa yang dikatakan Kak Yohan tadi kan tembok ya, kayak rasa takut tadi, simis atau rugi ya mungkin mulai ini. Nah itu memang normal sebagai manusia ya, punya rasa ketakutan dan sebagainya. Akan tetapi rasa ketakutan itu kalaunya kita sebagaimana yang mungkin pertama saya jelaskan, berwirausaha harus berani bergerak. Dengan wirausaha itu kan berani usaha itu bergerak. Itu kalau nggak ada syaratnya itu ya nggak bisa sebenarnya kalau tembok itu masih ada. Oleh karena itu hilangkan tembok itu. Gimana caranya? Latihan. Nah ini pengalaman saya ya. Mungkin saya orang yang dulu paling penakut mungkin. Jujur ya Kak Yohan ya, dulu waktu saya SD, SMP itu mungkin nggak berani sama sekali sama perempuan. Ini terbuka saja saya. Siap. Beneran ini. Jadi contoh kayak Kak Yohan, ketemu lihat, nggak bisa, nggak mampu saya. Itu dulu. Sekarang sudah bisa lah latihan kan. Terus bertanya juga nggak bisa, nggak berani, malu. Nah jadi latihan terus bagaimana rasa malu kita, terus pesimis dan tidak pede dan sebagainya itu coba yuk kita latihan. Nah latihan dengan apa? Kita coba ke misalkan ya di kampus dulu saya sering latihan juga nih, misalkan bertanya tuh kan secara publish kan banyak orang yang teman-teman lihat dan menguji adrenalin kita kan untuk melatih supaya berani dari hal-hal kecil aja dulu Kak Yohan. Jadi memang kita nggak semuanya langsung instan langsung berani. Kata-katain nggak waktu itu? Ya pernah. Kalaunya dulu saya kalau usaha ya coba-coba dulu dikatakan panas-panas tai ayam guys. Iya. Jadi istilah itu dulu ya menjadi cambukan saya. Itu nggak orang teman, nggak teman aja yang dekat pun keluarga sendiri pun bilangnya gitu, kakak dan sebagainya. Itu kalaunya dikatakan itu kalaunya mental kita nggak kuat itu down. Sampai mental down ya guys, kita break sejenak. Tadi kembali lagi sampai mental down dari Kak Hasbi. Gimana tuh? Ya itulah kalau kita dikatakan keluarga, teman, kok apa ya, kita memang cobalah usaha ini dulu, kan nasi bungkus, pulsa, jualan angkringan, pentol bakar, es cappuccino cincau dulu, tren-tren kan? Banyak dulu. Jadi memang gak bertahan lama sih gitu, karena kan membaca situasi. Iya, karena kan di situ masih ada kesibukan lain juga kan, kita masih kuliah. Itu semester berapa itu Kak? Semester mungkin 5 gitu kan. Ya. Padat sekali itu. Padat, maka sudah padat ya. Jam kuliah. Iya kuliah, maka sambil usaha bagi-bagi waktunya. Jadi
dikatakan itu kita ya memang Down mentalnya. ya kalau nggak tahan. Cuman waktu itu saya Perasaannya gimana alhamdulillah waktu itu? mental saya ya alhamdulillah tahan lah. Ya, sehat aja. Ya biasa saja dikatakan gitu karena kita sudah karena saya punya ini pemikiran kan, ingin membuktikan. Jadi itu yang saya tancapkan dan saya satu ya mungkin saya kasih nih mungkin apa ya lah rahasia. Nah, ini bisa ditiru nih. Orang bisa, kenapa saya nggak bisa? Nah, itu teorinya Ya. mungkin simple ya. Cuman kalau kita terapkan di dalam diri kita, itu akan mempengaruhi besar. Bukan yang kecil ya. Itu besar sekali. Orang kok bisa gini, masa kita nggak bisa? Nah, orang bisa. Oh, itu sudah lama saya terapkan itu dan mempengaruhi sampai sekarang. Oh, gitu. Kalau kita menekankan prinsip itu. Nah, mungkin ini jadi bekal nih buat teman-teman kayak Bang Kabajo. Orang bisa, kenapa kita nggak bisa sih? Nah, yuk kita coba latihan terus berani. Ya hancurkanlah tembok-tembok yang ada kan. Iya. Gitu. Terobos terus. Terobos. Gas. Nah, gitu. Maksudnya. Siap. Oke nih, kira-kira dari teman-teman tim Mata ada pertanyaan nggak nih? Kita udah sampai di poin terakhir tuh. Oke. Zona nyaman. Oke, boleh lihat pertanyaannya? Kertas kecil atau oke? Boleh sini. Maklumnya guys, mata saya agak ini jauh. Pertanyaannya, bagaimana cara memasarkan produk kakak pertama kali agar bisa diketahui banyak orang? Siapa dulu nih? Dari Kak Asmi dulu nih. Oke. Kalau pemasaran ya, ini pemasaran ini mulai yang dulu sampai yang sekarang ini mungkin saya bagikan menjadi dua. Ada yang offline, ada yang online. Nah, tadi offline itu kalau saya karena dekat kampus, saya bikin brosur, pajang di mading-mading untuk memperkenalkan produk saya. Brosur-brosur bisa dibagikan dulu ke teman-teman yang di sekitar situ kan. Spanduk bisa. Terus juga ada juga sih yang berupa teman-teman misalkan dari organisasi minta bantuan ikut juga kita ikut promosikan yuk ini kan mereka kirim proposal. Jadi apa feedbacknya nih yang bisa diberikan? Jadi kita berikan juga sekaligus ikut promosi gitu. Nah itu bisa juga online nih. Nah kalau online nih sekarang ranahnya cukup luas. Kita bisa menggunakan media marketplace kan, macam-macam tuh kan, macam-macam. Selain itu online ini juga bisa menggunakan database atau menggunakan aplikasi khusus. Nah, khusus untuk pelanggan untuk mengelola database gitu. Nah, memang saya ikut juga komunitas bisnis digital itu untuk membantu pelanggan-pelanggan kita yang sudah datang itu disapa. Terus ketika ulang tahun itu kasih ucapan selamat ulang tahun kawan yang misalkan contoh ya, yang misalkan ke-17 misalkan. Iya, ya. Jadi pelanggan itu kan merasa dihargai, diperhatikan. Nah, jadi pelanggan kita tidak terfokus kepada yang baru saja. Pemasarannya begitu. Yang lama juga. Lama pun juga kita sapa gitu. Nah, dan banyak sih sebenarnya strateginya, tinggal kita aja lagi menentukan sistemnya gitu kan. Mungkin dari saya gitu aja sih untuk teknis marketing dari usahanya. Kalau dari Kak Bejo nih gimana? Kalau dari aku, cara masarin produk pertama kali itu lebih ke relasi sih ke teman. Karena kan sebenarnya teman itu adalah uang.
Kalau tadi Berharga. problem is money kan, Iya. kalau ini friend is money. Friend is money, siap. Karena memang sedikit banyaknya dari teman juga usaha kita bisa berkembang, dan yang beli-beli yang order-order pun ya dari teman. Jadi kalau yang untuk pertama kali itu lebih waktu itu ke teman. Jadi teman-teman di di kampus, di organisasi, dari situ sih awalnya. Nah, baru seberjalannya waktu kami itu dari 100% pemasaran itu 70%-an dari online sih. Jadi memang orderan yang masuk, pesanan yang masuk itu lebih online. Jadi kebanyakan itu konsumennya nggak pernah natap mukanya, nggak pernah ketemu orang juga, nggak pernah, cuman dia ordernya lewat online. Itu kebanyakan. Nah, sisanya itu paling beberapa orang aja yang dia mencoba mastiin bener nggak tokonya ini di sini, bener nggak ada tempatnya fiktif apa anonim nih. Nah, jadi sisanya paling itu. Kebanyakan dia pemesanan itu lebih ke online sih. Jadi selama ini dari awal sampai sekarang lebih banyak dari online. Jadi kadang dari luar kota, dari luar provinsi, luar pulau itu ke situ. Kalau yang offline-nya paling yang wilayah Banjar, yang wilayah Banjarmasin, paling sekitar-sekitaran sini yang dia mau langsung pegang bahan, mau langsung lihat pilih warna, di ke situ sih. Jadi kalau awalnya dulu pas kita masarin produk pertama itu lebih ke teman relasi nawarin teman is uang, friend is money. Friend is money. Mantap. friend is money. Ya, tapi ada juga sih teman yang enggak kayak gitu. Teman minjem uang juga. Asalkan kembali aja. Asalkan kembali. Oke guys, jadi itu sih dari pertanyaan yang diajukan teman Timata itu merupakan cara pemasaran dari kakak-kakak di sini. Teman is uang tadi menarik sekali. Friend is money. Friend is money guys. Jadi ada beberapa pengalaman ya entrepreneur gitu. Saya kasih kesimpulan sedikit ya guys dari diskusi kita hari ini, dari podcast kita. Pasti di sisi entrepreneur ya, seorang entrepreneur pasti ada, nggak bisa dipungkiri gitu. Titik sulit, titik terberat gitu. Selain memulai, bertahan, itu juga akan sulit. Dalam hal berjuangnya juga tidak hanya mengharapkan sebuah keberuntungan, tetapi keyakinan, konsistensi juga. Nah, hai kaum muda, jangan patah semangat, tetap semangat. Konsep idemu, think, act, and be the best you can be. Saya tertarik dengan kata-katanya Kak Bejo tadi. Kalau kamu mau menaklukkan dunia gitu, kamu harus bisa bangkitkan semangat dan percaya dengan diri sendiri gitu. You can beat the world, you can beat the war, you can talk to God, go begin on his door gitu ya. Oke guys, tidak terasa ya obrolan kita begitu panjang ya. Semoga teman-teman juga ambil hikmahnya ya dari poin-poin pembahasan kita hari ini. Khususnya buat anak-anak muda, jangan patah semangat. Penting sekali memiliki motivasi yang tidak tergoyahkan. Saya sendiri sih buat teman-teman yang nonton bisa petik nilai positifnya, dan juga pengalaman-pengalaman dari para praktisi bisa semakin mengisi kita untuk bisa semakin membaca peluang ke depan. Saya juga berterima kasih kepada Kak Yahya atau Kak Bejo dan juga Kak Hasbi yang sudah meluangkan waktunya untuk berhadir di acara podcast kita hari ini. Teruntuk kalian juga yang di rumah, semoga tayangan ini bermanfaat. Akhir kata saya Narita Yol, Kak Bejo dan juga Kak Hasbi pamit undur diri, sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Bye. Matter Talk.